Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata pelajaran IPA kelas 8. Di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Di video ini nanti akan dibahas mengenai yang pertama, struktur dan fungsi darah. Kemudian yang kedua, apa itu limfa, dan tonsil. Dan yang terakhir, kelainan pada sistem transportasi manusia. Struktur dan fungsi darah. Sebelum kita masuk ke struktur darah, berikut adalah fungsi darah. Yang pertama, darah mengatur suhu tubuh. Darah mengatur suhu tubuh agar tetap stabil. Hal ini karena suhu tubuh tidak dipengaruhi kondisi lingkungan, melainkan oleh sistem peredaran darah. Pembuluh darah akan mengalirkan panas ke tubuh dengan cara membesar atau mengecil sesuai dengan suhu tempat kita berada saat itu. Kedua, darah berfungsi mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan sisa metabolisme. Ketiga, darah berfungsi membunuh kuman atau kekebalan. Keempat, darah berfungsi mengedarkan hormon dan enzim. Kelima, darah mempertahankan pH tubuh. Keenam, darah berfungsi menutup luka. Struktur darah. Darah tersusun dari komponen cair yang disebut dengan plasma darah dan komponen padat yaitu sel darah dan keping darah. Plasma darah merupakan cairan darah berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Fungsi plasma darah yaitu mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, dan mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Di dalam plasma darah terdapat fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah, dan serum, yaitu cairan kuning yang telah dipisahkan dari fibrinogen, dan cairan ini mengandung antibodi. Komponen padat darah terdiri atas sel-sel darah dan keping darah. Sel-sel darah meliputi sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi mengangkut oksigen, sel darah putih atau leukosit yang berfungsi sebagai unsur pertahanan tubuh, dan keping darah atau trombosit yang terlibat dalam pembekuan darah jika terjadi luka. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah adalah sel darah yang paling banyak jumlahnya. Setiap 1 mm kubik mengandung 5-6 juta eritrosit. Eritrosit dibentuk di sumsum tulang. Bentuk eritrosit bulat pipih, tidak berinti dan cekung di kedua sisi atau bikonkav. Sel darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang merupakan pigmen merah yang mengandung zat besi. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada hemoglobin. Eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga terbentuk energi. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 5.000 sampai 10.000 leukosit dan jumlahnya akan meningkat jika ada infeksi. Leukosit biasanya berumur 12 sampai 13 hari, setelah itu akan dirombak di sumsum tulang, limpa, dan kelenjar getah bening. Bentuk dari sel darah putih tidak tetap, memiliki inti, dapat bergerak secara amubit, dan dapat menembus dinding kapiler atau disebut dengan diapedesis.
Leukosit ada 5 jenis, yaitu monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan berbagai cara. Misalnya monosit dan neutrofil memakan bakteri atau kuman lain dan serpihan sel-sel mati dari tubuh kita sendiri atau disebut dengan fagositosis. Sedangkan limfosit menghasilkan zat antibodi. Keadaan leukosit yang melebihi jumlah normal disebut leukositosis, sedangkan sebaliknya, jika kurang dari normal disebut leukopeni. Berikut adalah gambar dari macam-macam sel darah putih. Selanjutnya, keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan fragmen yang berdiameter 2-3 mm yang bentuknya tidak teratur dan tidak memiliki inti sel. Trombosit berasal dari fragmen sitoplasma yang memisahkan diri dari sel besar di dalam sumsum tulang. Umur trombosit hanya 7-9 hari dan jumlahnya 200-400 ribu per milimeter kubik darah. Trombosit membantu proses pembekuan darah. Di samping ada skema proses pembekuan darah. Apabila tubuh kita terluka, maka trombosit pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim trombokinase atau tromboplastin mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Kumpulan benang ini akan membentuk struktur seperti jala yang dapat menjaring sel darah merah sehingga tidak keluar dari pembuluh darah yang terbuka. Sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai golongan darah. Menurut Karl Landsteiner, golongan darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0. Golongan darah ini dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya agglutinogen dan agglutinin. Golongan darah A, jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinin beta atau anti B. Golongan darah B, jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen B dan agglutinin alpha atau anti A. Golongan darah AB, jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A dan B tetapi tidak memiliki agglutinin. Golongan darah 0, jika sel darah merah seseorang tidak mengandung agglutinogen A dan B, tetapi mengandung agglutinin alpha dan beta. Apa itu agglutinogen dan apa itu agglutinin? Agglutinogen adalah sejenis protein dalam darah yang dapat menggumpal atau agglutinasi. Sedangkan agglutinin adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Agglutinin terdapat 2. Ada agglutinin alpha atau anti A dapat menggumpalkan agglutinogen A dan agglutinin beta atau anti B dapat menggumpalkan agglutinogen B. Oleh karena itu, untuk pengecekan golongan darah biasanya digunakan serum anti A, serum anti B, dan serum anti AB. Dan dilihat apakah ketika darah ditetesi serum tersebut ada yang menggumpal atau tidak. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut dan perhatikan hasil preparat dari masing-masing golongan darah. Untuk golongan darah A, ketika ditetesi serum anti A, maka akan terlihat menggumpal. Ini artinya golongan darah A
tidak mengandung anti-A atau aglutinin A. Apabila ditetesi aglutinin A, dia akan menggumpal. Karena apa? Karena aglutinin alfa atau anti-A ini dapat menggumpalkan aglutinogen A. Sebagai contoh, pada pengecekan golongan darah, kita ambil contoh golongan darah A. Golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutinin A. Maka ketika ditetesi serum anti-A, seseorang yang bergolongan darah A, darahnya akan menggumpal. Sedangkan pada saat ditetesi serum anti-B, darah tersebut tidak menggumpal. Karena serum anti-A atau aglutinin alfa dapat menggumpalkan aglutinogen A. Sampai sini paham ya. Kemudian contoh lagi, untuk golongan darah 0, dia tidak memiliki aglutinogen sehingga tidak ada yang bisa digumpalkan ketika ditetesi serum anti-A maupun anti-B. Oleh karena itu hasilnya darah tidak menggumpal. Sedangkan untuk golongan darah AB, dia memiliki aglutinogen A dan B. Sehingga ketika ditetesi anti-A, ditetesi serum anti-A maupun serum anti-B, dia akan menggumpal. Ingat bahwa aglutinin dapat menggumpalkan aglutinogen. Setelah mengetahui bahwa di dalam darah terdapat aglutinin yang merupakan antibodi yang dapat menggumpalkan aglutinogen, maka penggolongan darah sangat berguna pada proses transfusi darah. Orang yang memberikan darahnya disebut donor dan orang yang menerima darah disebut resipien. Jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien, maka darah resipien akan menolak darah donor dengan menggumpalkan darah. Pada tabel terdapat skema transfusi darah, di mana golongan darah resipien untuk golongan darah A dapat menerima darah dari pendonor golongan darah A dan 0. Sedangkan golongan darah resipien AB, dia dapat menerima darah pendonor dari golongan darah A, B, AB, dan 0. Golongan darah 0, dia dapat memberikan darahnya atau mendonorkan darahnya untuk semua golongan darah. Tetapi untuk masa sekarang, resipien hanya boleh menerima pendonor dari golongan darah yang sama dengannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai limfa, dan tonsil. Kita harus bersyukur karena tubuh memiliki sistem pertahanan tubuh yang baik. Sel-sel darah putih, plasma darah, organ-organ, dan sistem organ bekerja sama untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk dari infeksi atau masuknya kuman. Misalnya, kuman yang masuk bersama makanan akan dimatikan oleh asam klorida yang terdapat di asam lambung. Sementara itu, kuman yang masuk melalui hidung akan diperangkap oleh lendir dan kuman yang masuk melalui kulit yang terluka akan dihancurkan oleh antibodi yang terdapat dalam darah dan limfa. Limfa atau getah bening adalah cairan berwarna sedikit kekuning-kuningan yang berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Susunan limfa mirip dengan plasma darah dan mengandung leukosit, fibrinogen, serta trombosit. Limfa dari jaringan tubuh akan kembali ke darah melalui pembuluh limfa. Limfa masuk ke dalam pembuluh-pembuluh kecil yang ujungnya terbuka yang disebut pembuluh limfa. Tubuh kita memiliki dua pembuluh limfa besar, yaitu pembuluh limfa kanan yang mengumpulkan limfa dari jantung, dada, kepala, leher, dan lengan atas. Cairan limfa tersebut akhirnya masuk ke vena bawah selangka kanan.
Pembuluh limfa kiri mengumpulkan limfa dari bagian bawah tubuh sebelah kiri yang akhirnya masuk ke vena bawah selangkah kiri. Pembuluh limfa membentuk simpul atau disebut kelenjar limfa pada tempat tertentu, misalnya pada leher, pangkal paha, dan ketiak. Kelenjar limfa berfungsi sebagai tempat pertahanan terhadap kuman dan pembuatan leukosit. Sistem pertahanan lain dilakukan oleh kura atau limpa yang terletak di sebelah belakang lambung. Selain sebagai sistem pertahanan, yaitu membunuh kuman, limpa juga berfungsi sebagai tempat pembuatan leukosit, menimbun darah, dan pembongkaran eritrosit yang rusak. Selain limfa dan kura, organ pertahanan tubuh yang lain adalah tonsil. Tonsil berfungsi mengumpulkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernafasan. Sepasang tonsil langit-langit terletak di belakang rongga mulut. Tonsil langit-langit merupakan tonsil yang paling besar dan paling sering terinfeksi, yang sering disebut dengan amandel. Pembahasan selanjutnya yaitu kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia. Kelainan pada organ sistem transportasi manusia dapat terjadi karena bawaan sejak lahir, kecelakaan, dan penyakit-penyakit tertentu dalam waktu yang lama. Kelainan yang pertama, keracunan gas karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO akan membentuk karboksihemoglobin yang mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen. Hal ini dapat terjadi misalnya menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor. Kedua, anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia dapat disebabkan karena kehilangan darah, kekurangan produksi eritrosit. Eritrosit memiliki kadar hemoglobin rendah atau hemoglobin abnormal. Penderitanya akan mengalami kelelahan, tampak pucat, dan pernafasan pendek. Ketiga, polisitemia merupakan kondisi saat eritrosit melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Kondisi ini dapat menaikkan viskositas darah, menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumbat kapiler. Keempat, leukemia. Leukemia adalah kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal, sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal. Dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosit sehingga menyebabkan anemia atau hemofilia. 5. Hemofilia atau keadaan darah sukar membeku merupakan kelainan genetis. 6. Trombositopenia adalah keadaan jumlah trombosit di bawah normal. Disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler, kerusakan trombosit, kurangnya trombosit karena kelainan genetis, anemia pernisiosa, terapi obat, dan terapi radiasi. 7. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Terjadi jika tekanan sistol darah lebih tinggi dari 105 mmHg dan tekanan diastol darah lebih tinggi dari 90 mmHg. Penderita ini mengalami otot jantung yang bekerja lebih keras yang akhirnya membesar khususnya bilik kiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung, pendarahan otak atau stroke, dan pecahnya pembuluh darah. 8. Tekanan darah rendah atau hipotensi terjadi jika sistol darah kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastol kurang dari 80 mmHg. Penderita ini otot jantung bekerja lemah, akhirnya mengkerut dan mengakibatkan lemah jantung, stroke karena otot kekurangan pasokan oksigen dan tubuh lemah. 9. Varises merupakan pelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Penyebabnya adalah sering berdiri terlalu lama, obesitas, dan kehamilan.
10. Aterosklerosis dan arteriosklerosis. Aterosklerosis merupakan penimbunan lemak pada arteri. Arteriosklerosis adalah penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri. Penyakit ini menyebabkan arteri tersumbat dan akhirnya pecah. 11. Serangan jantung. Faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung adalah kolesterol yang tinggi, hipertensi, merokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes mellitus, dan kelainan genetis. Penyebab masalah jantung yang utama adalah kurangnya pasokan darah koronaria atau kegagalan konduksi listrik jantung. Pola hidup serba terburu-buru juga memicu penyakit jantung. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang paham, boleh langsung wapri atau komen di bawah. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.